Masih bersama kami di Net24. Sekarang saya mau tanya nih sama Taufik. Taufik, kamu suka nggak film komedi? Suka banget, karena film komedi itu sangat berguna ketika kita lagi stres, itu menghibur sekali biasanya, Syah. Kamu jangan ngaku suka film komedi kalau kamu belum pernah nonton Warkop DKI nih, Fik. Itu wajib hukumnya untuk tahu Wajib Warkop DKI dari ya. dulu ya, Fik. Dari zaman kecil ya. Sama, aku juga dari zaman kecil. Nah, kamu tahu film apa aja nih dulu judul-judulnya? Maju kena mundur kena. Ada Pintar-Pintar Bodoh. Sama ini bukan film sih, tapi salah satu line paling terkenal dari mereka yaitu Yang Baju Merah Jangan Sampai Lolos. Untung saya pakai baju ungu nih hari ini. Kalau baju merah kamu lolos nanti ya. Udah lolos nih. Nah, mereka itu kan seperti kita tahu nih menjadi inspirasi buat komedian-komedian Indonesia. Betul. Fik. Mereka tuh legend banget. Makanya kita hadirkan sosok mereka dalam The Legend. Ya, orang bilang tampang saya memang mirip Messi Tiger. San lepesan, gantian dong, gantian. Vamos a bailar cuando acabas de lamber, tengo ganas de mover, chiu, 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 chiu. Para el pajarito series que bailes de bailar y a todo el mundo verá, chiu, 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 chiu. Bagi Aden, Isa, dan Melki, Warkop DKI menjadi salah satu alasan Bajai terbentuk. Warkop lawakannya itu bisa kita bilang lawakannya anak kuliahan lah zaman dulu, pinter, smart gitu, nggak banyak fisik atau nyela atau ngenain orang dengan apa kayak gitu. Endro, sekarang kamu minta apa? Rumah, mobil, kerbau? Dalam komedi ala Warkop, pembentukan karakter menjadi kunci penting. Masih pakai papan penggilesan aja sombong loh. Mungkin kalau di film pertama, kedua, ketiga itu masih belum kelihatan. Semuanya masih Dono selalu digambarkan yang sekedar orang dari daerah yang sial kayak gitu ya. Kasino orang yang sok tahu, aku orang yang tahu tapi jahil gitu. Kemahiran Dono, Kasino, dan Indro dalam membagi peran menjadi tren yang ditiru oleh banyak kelompok lawak yang lahir kemudian hari. Sedikit-sedikit mulai mengambil karakteristik dari mereka bertiga yang Mas Dono-nya sedikit bodoh, Mas Kasino-nya yang licik, Mas Indro-nya yang smart dan lebih punya ide ini. Ya karakter-karakter mereka juga kadang suka kita ambil untuk sebagai masukan buat kita perform gitu. Tak hanya soal pembagian peran, Warkop DKI juga disegani dalam hal lagu. Kelompok yang beranggotakan Dono, Kasino, dan Indro ini piawai dalam memparodikan dan membuat lagu komedi. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, nyentil ya. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usil. Bagi Yosi, salah satu anggota Project Pop, kehadiran Warkop berperan penting dalam kesuksesan album komedi mereka. Kalau Project Pop lagu-lagunya juga kita melihat bahwa mungkin ini juga salah satu bentuk inspirasi yang tidak kita sadari. Membuat lagu komedi jangan sekedar menghibur, tapi juga harus ada pesannya. Meski jenaka, lagu-lagu karya Warkop melibatkan berbagai musisi ternama. Dan proses pembuatannya tidak sembarangan. Ketika main film, mereka didukung oleh Abadi Susman, Yoki Suryo Prayogo, bahkan di kaset lawaknya itu ada 2 personil God Bless yang ikut mendukung atau mengiringi Warkop menyanyi gitu, yaitu Yan Antono sama Abadi Susman. Jadi antara radio, kemudian panggung dan film, mereka selalu dikelilingi oleh pemusik-pemusik handal gitu. Saya juga mau ke pantai. Mau sama-sama? Elemen lain yang turut mendongkrak popularitas Warkop adalah pemanisnya, yaitu deretan wanita cantik, diantaranya Kiki Fatmala, Eva Arnas, dan Nurul Arifin.
Lu mau ngerebut ikan di pancingan gue? Rebut. Lu gak lihat apa? Gua mau ngambil. Buat saya bermain dengan warkop itu adalah bagian dari pembuktian di mana secara komersial itu kita diterima oleh konsumen begitu. Saya kan dulu hanya main film-film yang berat gitu yang seperti Naga Bonar dan sebagainya. Nah, saya juga ingin membuktikan bahwa saya diterima pasar di segi komersilnya. Oleh karena itu saya menerima tawaran main dengan warkop karena saya tahu bahwa market mereka itu di situ gitu. Industri perfilman Indonesia kala itu memang kerap mengumbar sensualitas. Namun tak sembarang wanita cantik bisa bergabung dalam film-film Warkop DKI. Ada apa, Mas? Mahasiswi di sini cakep-cakep ya. Memang perempuan-perempuan itu pemanis. Tapi kita kepingin juga mereka bukan tempelan. Kayak gitu. Mereka aktif. Fik, mereka tuh emang lucu banget loh. Saya tuh sampai sekarang tuh nggak bosan-bosan nonton filmnya nih. Tapi memang ternyata rahasia sukses mereka itu pembagian karakter mereka masing-masing dan juga ada wanita-wanita cantik di dalamnya. Mungkin kalau film Warkop sekarang masih ada, kamu mau main juga? Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi emang benar tadi seperti yang dibilang sama Bajai juga bahwa mereka itu menonjolkan karakter dan lebih ke tidak mencela fisik. Iya, betul kemudian sekali. juga cara bercandanya juga bukan yang timpuk-timpukan. Dan itu yang menjadi keunggulannya mereka sebenarnya. Iya. Walaupun ada elemen lain juga sebenarnya Apa lagi tuh? yang membuat mereka menjadi legenda. Penasaran? Penasaran dong. Kita simak sesaat lagi. Iya, selain karena kekonyolan karakter yang sukses membuat kita ketawa nih dan juga ada wanita-wanita cantik di dalamnya, apa yang bikin kamu suka sama Warkop DKI? Kalau aku suka banget sama Warkop DKI, kalau menurutku ya lawakannya mereka itu tidak lekang dimakan waktu. Alias dari Di dulu. zaman dulu sampai bener. sekarang kita tuh masih ketawa terus ya. Dulu kalau kamu nonton. tonton, kamu ketawa, sekarang pun kita nonton, kita masih Iya, ketawa iya, ya Syah ya. Dan mereka memang ternyata adalah pionir dari komedi stand up. Oh ya? Kamu penasaran apa saja yang membuat lawakan Warkop DKI ini bisa melegenda? Kita simak lanjutannya ya dalam The Legend. Rumahnya mewah, makanannya enak, tapi bayar kosnya cuma 50.000. Apa tante nggak rugi ya? Popularitas Warkop DKI melegenda karena mahir membagi peran. Jangan tante yang punya rumah ini Bandar Arisan Kol. Waduh. Dan wanita cantiknya. Jadi mungkin untuk Pak Ahok ya terlihat sekali mana yang Tapi selain itu, sebelum berjaya di industri perfilman dan musik, Dono, Kasino, dan Indro terkenal lewat radio Prambors. Kalau Jawa sendirian ngapain? Hah? Jawa. Main perkutut. Kalau berdua? Cari kutu. Bertiga? Kelenengan. Berempat? Berempat wayang orang. Lebih dari 4, lebih dari 5 transmigrasi ke lorong Jawa. Dengan lawakan khas anak muda, mereka membawakan program obrolan santai di warung kopi. Ngobrol di warung kopi. Di era 70-an ke 80 itu orang mengenal lawak, misalnya ada Kuartet Jaya, ada Pak S. Bagio dan kawan-kawan, ada Bagio CS, ada Jayakarta, ada Surya Group, ada Sri Mulat. Tiba-tiba muncul anak-anak muda dari kalangan kampus membawa suasana segar dengan gaya melawak yang tanpa embel-embel kostum dan lain sebagainya. Mereka berceloteh secara verbal, mereka beranekdot dan lain sebagainya. Ini sesuatu terobosan yang baru. Ah, balak 6 yang datang. Warkop berhasil mempopulerkan gaya lawakan stand up yang kini banyak digemari. Saya rasa susah untuk seseorang bilang dia pingin jadi bagian dari kesenian komedi tanpa sedikit pun belajar dari legasinya Warkop DKI. Warkop DKI meninggalkan legasi berupa keberanian dan kecerdasan dalam meramu sebuah bahan tertawaan. Pak Dea Indro selalu bilang dibutuhkan keseriusan untuk sebuah lawakan, dan saya sangat setuju. Kebersamaan Warkop DKI tak tergantikan hingga sang pencipta memanggil dua personilnya.
Kenapa sih Warkop nggak pernah ada yang sendiri, selalu bertiga. MC juga harus bertiga, nggak bisa dipakai sendiri-sendiri gitu. Ya karena emang nggak bisa. Kasino tuh tanpa Dono sama Indro nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Dono tanpa Kasino dan Indro nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa dia. Apalagi Indro, kayak gitu. Saya bilang kayak gitu juga. Tanpa Dono Kasino yang lebih senior jauh. Dan saya juga harus diakui bahwa saya diajak oleh Kasino untuk memperkuat Warkop. Ya jauh nggak ada apa-apanya. Jadi saya pikir itu yang mungkin yang kalau secara garis besar ya. Kenapa sih kita bisa solid terus? Bahwa kita merasa bahwa memang kita ditakdirkan untuk bersama. 34 film, 9 diskografi, dan ratusan serial televisi menjadi bukti kesuksesan Warkop DKI. Meski tak lagi menghasilkan karya, Warkop DKI meninggalkan segudang warisan. Tak hanya bagi penggemarnya, tapi juga bagi komedian Indonesia. Saya rasa kalau kita semua disuruh memilih satu kata untuk menggambarkan Warkop, kata legend itu cocok. Kok bisa sih orang yang anak kelahiran 95 deh, kok bisa nyanyi yang baju merah jangan sampai lolos? Hampir nggak masuk akal kalau bukan karena begitu kuatnya komedinya Warkop DKI di benak rakyat Indonesia. Ya wasiwa uwono uweni, yang baju merah jangan sampai lepas. Jadi menurut saya mereka, Warkop DKI, sangat layak untuk disejajarkan sebagai legenda komedi Indonesia, bahkan legendanya Indonesia. Saya kira patut Warkop, kalau ada sekarang orang bawa Warkop ada the legend, saya kira memenuhi syarat. Kenapa? Kebersamaannya yang saya bilang dipisahkan karena kematian. Artinya kesetiaan terhadap profesi, dan Warkop tidak pernah melakukan pekerjaan apapun di luar Warkop. Perpaduan kekonyolan penokohan, kelihayan parodi lagu, Otak lu sama ini teko sama, tahu nggak? Kosong, nggak ada isinya. lawak cerdas, kritik pemerintah dengan balutan gaya ala anak muda. Jangan ngurusin orang top kayak gue.